Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus menyetujui 3 rancangan peraturan daerah Raperda, yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan Raperda tentang perseroan daerah BPR Syariah Tanggamus. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Senin 29 Juni 2026 juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabi'un. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Tanggamus, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Pimpinan yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, tenaga ahli DPRD, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Camat se-Kabupaten Tanggamus, para Direktur Perusahaan Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ini kami buka, kami persilahkan pada Saudara Sekretaris Dewan untuk melaporkan kehadiran anggota yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Jumlah anggota 45 orang, hadir 35 orang, tidak hadir 10 orang, keterangan sakit 1 orang, izin 6 orang, tanpa keterangan 3 orang, jumlah 45 orang. Surat masuk nomor 100.3.2/2682/08-2026 hal usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus CQ, Kepala Badan Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026, usulan rancangan Propenperda berjumlah 12 ranperda yang terdiri atas 7 ranperda inisiatif eksekutif dan 5 ranperda inisiatif legislatif. Bahwa program pembentukan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026 belum mengakomodir 3 rancangan perda sebagai berikut. 1. Nota dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus perihal usulan penyusunan peraturan daerah Tanggamus tentang pengelolaan persampahan untuk dimasukkan dalam Propenperda Kabupaten Tanggamus tahun 2026 dengan judul ranperda, yaitu pengelolaan persampahan. 2. Nota dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus perihal daftar rancangan program pembentukan peraturan daerah yang akan dimasukkan ke dalam perubahan Propenperda 2026 dengan judul ranperda, yaitu perubahan 5 atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Rapat paripurna mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tanggamus tahun anggaran 2025. Agenda lain yakni penyampaian laporan panitia khusus terhadap 2 raperda, persetujuan bersama 3 raperda, dan perubahan program pembentukan peraturan daerah Propenperda tahun 2026. Laporan Badan Anggaran dibacakan juru bicara Edi Yalismi. Laporan panitia khusus disampaikan Peter Anderson.
Badan Anggaran DPRD Tanggamus menjelaskan proses pembahasan LKPJ dilakukan melalui rapat kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2026 sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam laporan Badan Anggaran, target pendapatan daerah sebesar 1,719 triliun rupiah terrealisasi 1,641 triliun atau sekitar 95%. Belanja daerah yang dianggarkan 1,702 triliun rupiah terrealisasi sekitar 91,21%. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah masing-masing terrealisasi 100% sesuai anggaran. Selain menyampaikan hasil evaluasi, Badan Anggaran memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, diantaranya terkait optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan pajak retribusi daerah, dan percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi juga disampaikan terkait penguatan fungsi pengawasan inspektorat, penajaman prioritas anggaran, dan peningkatan pembinaan olahraga. Badan Anggaran juga merekomendasikan evaluasi struktur organisasi perangkat daerah melalui penggabungan OPD yang memiliki belanja pegawai lebih besar dibanding anggaran kegiatan. DPRD juga meminta evaluasi terhadap pimpinan OPD dan Kepala UPT Kesehatan yang berulang kali tidak menghadiri undangan pembahasan bersama legislatif. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, DPRD optimistis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan yang dimaksudkan sebagai sesama evaluasi terhadap pencapaian realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah selama 1 tahun anggaran. Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Tanggamus, khususnya Badan Anggaran, melakukan bagian mendalam mengenai ketentuan kebijakan dan penggunaan anggaran dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Hearing juga menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat, sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Adapun gambaran tahun anggaran pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 1.719.454.254 sen. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi sebesar 1.641.468.527 sen atau sebesar 95%. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 yang ditargetkan sebesar 1.200.340.312 sen. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi sebesar 1.719.454.254
Rp585, Rp493,76 atau 91,21%. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp12.967.237 59 sen dengan realisasi 100%. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp23.853.184.180 dan terrealisasi 100%. 1. Catatan dan rekomendasi Pansus atau Banggar. Dari hasil pelaksanaan harian bersama seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Tanggamus, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus terhadap RKPD Bupati tahun anggaran 2025 memberikan sejumlah catatan, merekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan arah pembangunan ke depan antara lain. Catatan: optimalisasi pengelolaan aset daerah berbasis potensi real. Optimalisasi aset daerah diarahkan pada dua langkah utama. Pertama, penertiban penatasan aset guna memastikan seluruh aset pemerintah daerah tercatat, tertera dan dikelola secara tertib sesuai ketentuan. Kedua, penyesuaian target pencapaian dan pengelolaan aset dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan potensi real yang dimiliki daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan distribusi, perencanaan, transparansi pengelolaan, serta efektivitas kontribusi aset terhadap pengelolaan aset daerah atau PAD. Pengelolaan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Upaya peningkatan kepatuhan pengadaan barang dan jasa dilakukan pada tindak lanjut terhadap temuan lapangan, khususnya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Perbaikan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penegakan standar teknis, serta penerapan mekanisme evaluasi lebih ketat terhadap penyedia jasa. Langkah ini diterapkan mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, mengurangi polemik kerugian daerah, serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek. 3. Optimalisasi pajak dan distribusi daerah. Optimalisasi pajak dan distribusi daerah diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan dan penagihan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai realisasi. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas basis data wajib pajak retribusi, penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses penagihan, serta pengawasan lebih ketat terhadap kepatuhan pembayaran. Dengan pendekatan tersebut diharapkan target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan distribusi daerah. Tindak lanjut rekomendasi BPK. Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus menekankan pentingnya
seluruh rekomendasi wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan LHK. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan akuntabilitas serta perbaikan tata kelolaan pemerintah daerah sesuai temuan pemeriksaan. Optimalisasi pengawasan inspektorat terhadap OPD. Optimalisasi pengawasan inspektorat diarahkan untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait adanya kesalahan berkurang yang dilakukan oleh beberapa OPD. Pemirsa, dalam rapat paripurna yang digelar hari Senin 29 Juni 2026, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Tanggamus menyetujui 3 raperda, yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, raperda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, dan raperda tentang perseroan daerah BPR Syariah Tanggamus. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, 3 raperda yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi. Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasama dan pembahasan anggaran yang dilakukan panitia anggaran. Bupati menyampaikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Bupati secara khusus meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa dapat hadir guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dari pendapat akhir Bupati terhadap 3 rancangan peraturan daerah serta paripurna perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sehingga kita semua senantiasa mendapat kesepahatannya hingga yaumul akhir kelak. Ya Rabbal Alamin. Sidang Dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota DPRD yang terhormat yang telah berkenan membahas 3 rancangan peraturan daerah yang pada hari ini telah disetujui, yaitu 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2025, anggaran 2025, di mana telah disetujui sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana hasil laporan Pansus Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus. 2. Raperda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. 3. Raperda tentang perseroan daerah Bank Perbankan Rakyat Syariah Tanggamus. Berkenaan dengan penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu kita catat, antara lain: 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 telah kami susun dan sajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025 memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa dan telah diaudit oleh BPK serta mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Setelah rapat paripurna persetujuan ini, maka tahapan selanjutnya kami akan menyampaikan 3 raperda ini kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kita berharap proses evaluasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu sehingga tahapan penyusunan APBD dalam
tahun anggaran 26 dapat segera dilakukan. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, saya atas nama seluruh jajaran mengucapkan terima kasih atas kerjasama, evaluasi sambut sumbang saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat selama proses pembahasan ketiga buah raperda ini. Dan apabila selama proses pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat sekalian, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya minta untuk memperhatikan, menindaklanjuti seluruh sumbang saran, pendapat dan rekomendasi yang disampaikan oleh segenap pimpinan anggota DPRD, yang disampaikan oleh Pansus tadi. Semua ini adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan dan anggota sidang berguna DPRD yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya terkait perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tenggamus tahun 2026, maka pada kesempatan ini secara resmi saya menyampaikan 9 raperda usulan dari eksekutif dan 5 raperda dari legislatif. Harapan kita semua, perubahan program pembentukan peraturan daerah ini disetujui, sehingga pada saatnya nanti di masa sidang DPRD tahun 2026 dapat dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberikan hasil dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tenggamus. Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD yang terhormat maupun kepada semua pihak. Bentar ya. Saya lanjutkan. Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang kepada lembaga DPRD yang terhormat ini, maupun kepada semua pihak atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah. Saya dalam kesempatan ini mengingatkan kepada semua EPD yang di pemerintahan bahwa kita dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini, anggota legislatif itu adalah satu kesatuan. Kita sebagai penginisiasi apa yang akan kita kejar, apa yang kita usulkan, mereka yang mempertimbangkan untuk disetujui atau tidak disetujui. Jadi kita betul-betul harus bisa seiring dan sejalan dengan lembaga. Saya sangat mengapresiasi kepada anggota Dewan yang terhormat bahwa 1,5 tahun saya berada di sini, saya lihat kerjasama kita cukup baik. Saya berharap ini dilanjutkan sampai ke depan, juga tetap seperti ini. Dan kepada OPD di Kabupaten Tenggamus harus memahami betul filosofi daripada tugas pokok anggota Dewan dan filosofi tugas pokok kita. Itu harus kita pahami supaya kita bisa betul-betul sejalan, seiring
Jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena negara Indonesia, negara demokrasi ini, itu tidak lepas dari ketergantungan antara dewan dan legislatif dan eksekutif. Tim redaksi Sigar TV melaporkan.